Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita bersama, imam besar kita, panutan kita, teladan kita, Sayyidina al-Imam Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Beserta seluruh para habaib, para kiai, para asatid, para masyayikh yang telah menyampaikan nasihat-nasihat dan tausiahnya yang memberikan manfaat, pelajaran, hikmah, i'tibar, intifa, fawaid kepada kita semua, sehingga kita pulang dari sini bisa membawa manfaat-manfaat. Saudara-saudara, tidak panjang lebar, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, baru perjalanan kemari tadi saya lihat Roma Irama ngomong begini, Maulid itu adalah tradisi, Maulid itu tradisi, tahlil itu tradisi, bukan syariat, tradisi. Sedikit saya bantah, saudara-saudara, sedikit saya bantah, saya tidak perlu panjang-panjang, 5 menit. Saudara-saudara sekalian, jikalau intisari Maulid adalah kita menceritakan sejarah Nabi Muhammad, tadi pasti dibacakan Maulid, Burda, itu sejarah Nabi Muhammad. Jikalau intisari Maulid adalah kita duduk mendengarkan sejarah Nabi, maka yang pertama kali bermaulid kepada Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang pertama kali menceritakan sejarah Nabi Muhammad kepada cahaya-cahaya para nabi dan cahaya-cahaya para rasul. Kalau mau saya jelaskan panjang itu, karena waktunya cuma 5 menit. Itu satu. Yang kedua, saudara-saudara, jikalau intisari Maulid adalah memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad, ketahuilah sebelum kalian duduk di sini untuk mengagungkan dan memuliakan kelahiran Nabi, telah ada satu zat yang lebih dulu mengagungkan dan memuliakan kelahiran Nabi. Siapa? Allah. Tapi cara Allah memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi nggak sama dengan kita. Bagaimana cara Allah? Wulida sallallahu alaihi wasallam yaumal isnan isna asar min syarabil awal amal fil wa sumiya ama wiladati amal fil ana malikal habasyah ja'a ilal makkah li hadmil ka'bah. Nabi Muhammad lahir hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Kenapa? Nisbat tahun gajah itu apa? Oh, karena Nabi Muhammad ketika beliau lahir, Raja Habasyah datang ke Makkah ingin menghancurkan Ka'bah. Fa'ahlakallahul jish, Allah hancurkan itu tentara gajah dengan pasukan burung ababil. Kenapa Allah hancurkan pasukan gajah di hari lahirnya Nabi? Kenapa? Sebelum Nabi lahir atau sesudah Nabi lahir? Kenapa kok di hari lahirnya Nabi? Takriman wa tasyrifan wa ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan, mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Pohon-pohon yang mati Allah tumbuhkan, sumur-sumur yang kering Allah pancarkan kembali airnya. Api Majusi ribuan tahun tidak pernah padam, Allah padamkan di hari lahir Nabi. Kenapa? Itu semua apakah sebelum Nabi lahir? Mustahil? Enggak mustahil bagi Allah. Tapi kenapa di hari lahirnya Nabi? Untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Jadi kalau intisari Maulid, lubabnya Maulid itu mengagungkan, memuliakan kelahiran Nabi, maka Allah yang pertama kali bermaulid kepada baginda Nabi besar Muhammad, itu adalah hakikat daripada Maulid, saudara-saudara. Panjang lebar kalau saya mau jelaskan. Yang terakhir, sebelum saya tutup, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya sekali lagi kami para habaib tidak pernah ada dalam doktrin Thariqah Ba'alawi, oh Habib itu pasti masuk surga. Tidak ada. Saya sampaikan jauh sebelum ada isu nasab. Kalian lihat ceramah saya di Palembang, kalian lihat ceramah saya di almarhum Habib Muhammad Bulu. Bagaimana ketika saya ceramah, saya bilang, weh ente para habaib mau sombong sama kayak ente orang, weh ajdaduna minas solihin wa nahna minal fasikin wa nahna minal mujrimin, ajdaduna minal ulama wa nahna minal juhala, wa kaifa natafakhar bi ajdadina. Wahai para habaib, wahai para sayyid, wahai para syarif,
kakek-kakek kita orang soleh, orang dekat dengan Allah. Kitanya orang fajir, orang fasik, suka berbuat dosa, suka berbuat maksiat. Kakek-kakek kita para ulama, kitanya orang bodoh. Terus bagaimana mungkin kita bisa berbangga diri dengan kakek-kakek kita? Itu saya sampaikan di ceramah yang jauh sebelum ada isu nasab, saudara-saudara. Jadi jangan terus mau dibilang Habib Bahar berkata satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi. Semua coba ikuti saya. Siapa yang ngomong? Syekh itu Syekh Abil Hasan, Syekh Abil Hasan As-Sindi. Beliau ditanya man afdol, siapa yang lebih utama, dan itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri biar santri ini tahu Thariqah Ba'alawi, biar kalian tahu Bahar bin Smith juga Thariqah Ba'alawi. Ente hataman Bukhari, Bahar bin Smith juga hataman Bukhari. Ente berpegang teguh sama Ihya, sama Risalah Al-Qusyairiyah, Bahar bin Smith juga berpegang teguh kepada itu. Ente orang ba'da maghrib baca ratib, Habib Bahar ba'da maghrib baca ratib Bahar bin Smith, ba'da isya ratib al-attos, sebelum subuh doa fajar, ba'da subuh wirulatif, sebelum duhur Futuhatul Arsyiyah, ba'da duhur Mafatihus Sa'adah, Hizib Khafi, Hizib Nawawi, Wirid Sakron, Hizib doa Fagil Muqaddam, sebelum asar Wirul Kabilur Sagir Syekh Abu Bakar bin Salim, ba'da asar Hizib Bahar Hizib Asor Syekh Hasan Syadili, sebelum maghrib Wirul Latif, malam Rabu baca Hadrah Saudan, malam Kamis kita orang baca apa namanya Burdah, malam Maulid malam Jumat kita orang baca Dalailul Khairat, hataman Bukhari. Kita orang juga Thariqah Ba'alawi. Saya lagi ngajar saya jelaskan bahwasanya qala Syekh Abil Hasan As-Sindi itu bab baina syarafun nasab wal ilm atau baina syaraful ilm wan nasab. Intinya di situ beliau ketika ditanya siapa lebih utama, orang alim atau seorang syarif, fata'ta ra'suhu ilal ard, beliau merendahkan kepalanya ke bumi. Farafa'ah faqala syarifun jahilun. Beliau merendahkan kepalanya, merenung, angkat dan berkata syarifun jahilun, Habib bodoh, kata beliau, lebih utama. Atau syarifun wahidun, satu Habib yang bukan bodoh, satu Habib. Kalau jawaban pertama Habib bodoh, udah tok, itu aja. Syarifun wahidun, satu Habib afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 70 alim, tapi nggak disebut Habib bodoh, syarifun wahidun. Nah ini yang berkata Syekh Abil Hasan As-Sindi. Jadi istilah kata begini, waktu saya sidang, mohon maaf Habib, waktu saya sidang masalah KM50 kemarin, saya bilang sama kiai-kiainya yang jadi saksi yang memberatkan, katanya di situ Habib Bahar terlalu menonjolkan Habib Rizik ketika sidang, terlalu menonjolkan dengan berulang-ulang menyebut Habib Rizik. Saya bilang, ketika saya minum air putih, ya, ketika saya minum air putih, terus ada air zam-zam, saya minum air putih. Apa dengan saya minum air putih itu bisa merendahkan air zam-zam yang nggak saya minum? Kan enggak. Saya minum air putih, ada air zam-zam. Itu dengan saya mengambil dan meminum air putih, itu tidak merendahkan zam-zam. Saya mazhab Syafi'i, apakah dengan saya mengambil mazhab Syafi'i terus yang Maliki, yang Hanafi harus saya rendahkan? Enggak begitu pola berpikirnya, saudara-saudara. Bukan seperti itu. Bukan berarti dengan Syekh Abil Hasan As-Sindi berkata seperti itu, bukan berarti itu mengurangi kemuliaan, mengurangi keutamaan orang-orang yang berilmu. Saya punya guru, banyak para kiai, banyak para ustadz, saya cium tangan bolak-balik sama mereka. Ini yang ingin saya luruskan, saudara-saudara. Jadi stop, jangan mau diadu domba. Sebagaimana yang imam besar telah sampaikan, stop, jangan mudah diadu domba. Sebenarnya saya sudah bilang kan berkali-kali, saya sudah malas mau ngomongin masalah begini. Tapi ya perlu saya luruskan, kalau yang ngomong bukan saya lagi ngajar baca kitab, dan yang ngomong adalah Syekh
Abil Hasan As-Sindi. Itu pun adalah lanjutannya. Ulama lain ditanya tentang itu, tapi saya tidak mau terlalu banyak membahas tentang itu. Intinya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadirnya kita di majelis, pulang dari sini jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan kita, uswah kita, qudwah kita dalam pedoman kita sehari-hari. Jadikan rumah tanggamu rumah tangga Nabi Muhammad, kampungmu kampung Nabi Muhammad. Hidupkan dengan adabnya Nabi, ilmunya Nabi, amalnya Nabi, waraknya Nabi, khaufnya Nabi, khasyahnya Nabi, zuhudnya Nabi, qanaahnya Nabi, amar ma'rufnya Nabi, dan nahi mungkarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, ya. Udah 5 menit lebih nih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh ya, dan terakhir, saudara-saudara, saya sampaikan seperti yang saya sampaikan telah berulang-ulang kali, bahwasanya Bahar bin Ali bin Smith, siapapun yang jadi presiden akan tetap oposisi sampai mati, saudara-saudara. Bahar bin Smith akan berada di pihak rakyat, tidak pernah akan berada di pihak kekuasaan atau partai politik manapun. Bahar bin Smith berada di pihak rakyat, untuk bangsa, untuk negara. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah, saudara-saudara. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, takbir. Kalimat yang selalu memberi motivasi dan membakar kita untuk semangat terus berjuang. Takbir. Ya, dipersilakan. Cek 1. Baik ya ikhwan, tibalah saatnya kita mendengarkan nasihat dan mau'izatul hasanah dari guru kita semua, Imamul Ummah, penegak syariah, pejuang hizbah, ad-da'i ilallah, al-mujahid fi sabilillah, Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab Ba'alawi. Kepada imam besar, fa'alai falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, kepada para habaib yang merupakan keturunan Nabi alaihi salatu wassalam, dan kepada para ulama yang merupakan pewaris para nabi, yang keduanya sama kita cintai dan sama kita muliakan, dan semoga senantiasa dipersaudarakan dan disatukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini luar biasa, kita kumpul dalam satu acara yang penuh keberkahan. Kita apresiasi kerja keras panitia dari Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam yang pada malam hari ini menggelar maulid berbeda dari biasanya. Saya masih ingat betul, lebih dari 20 tahun kita menggelar maulid di jalan raya ini hanya menutup satu jalur, dan saat itu ibu-ibu hanya boleh ada di dalam gang. Sehingga ibu-ibu saat itu sulit, saudara, untuk bisa melihat para penceramah, para kiai, para ustadz yang ada di atas panggung. Tapi malam hari ini
saya lihat luar biasa banyaknya kaum ibu, tidak kurang dibandingkan dengan banyaknya kaum bapak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap tahun kita bisa lakukan peringatan maulid seperti ini, amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan juga terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu lancarnya acara ini, baik itu para habaibnya, para ulamanya, termasuk juga para umaranya. Yaitu kita sampaikan terima kasih kita kepada Polda Metro Jayanya, Polres Jakarta Barat, Polres Jakarta Pusat, supaya Bapak Ibu tahu ini tengah-tengah ini perbatasan Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Jadi jalan yang ini Jakarta Pusat, yang ibu-ibu duduk, jalan yang ini Jakarta Barat. Jadi kalau ngurus izin mesti dua-duanya tuh, nah, nggak bisa satu ya kawan. Kalau kita ngurus satu cuma dapat separuh. Nah, tapi alhamdulillah ini hari dua-duanya, baik Polres Jakarta Pusat maupun Jakarta Barat, semuanya sinergi. Begitu juga dinas perhubungan dari Pemda DKI, Pemprov DKI, semua telah begitu kooperatif kerjasama dengan panitia. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita terima kasih kepada semua warga, baik warga Petamburan yang ada di sebelah kiri sini maupun warga daripada perumahan Brimob yang ada di sebelah kanan ini. Semua bersatu, semua bekerja sama untuk mensukseskan acara ini. Jazakumullahu khairal jaza. Ahibahil kiram, saya tidak ingin berpanjang lebar karena waktu sudah cukup malam, hampir jam 1, dan besok pagi kita masih ada acara maulid. Nah, insya Allah subuh kalau nggak salah di tempat Yai Maulana Kamal Yusuf, kemudian jam 7, jam 8 di Poltangan, tempat Habib Alwi dan Habib Ali bin Idrus bin Hashim Al-Attas. Jam 9-nya masih ada di tempat Habib Ali bin Sahil di Selipi, dan malam harinya besok malam di tempat Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas di Cawang. Mudah-mudahan kalau Allah berikan kita sehat walafiat, ada waktu kita semua bisa hadir di sana, amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan, untuk menyingkat waktu, saya hanya ingin mengingatkan semua, ingat bahwa kita diperintahkan oleh Allah dan Nabi untuk selalu bersaudara. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala innamal mu'minuna ikhwah. Dan kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu bersatu dalam iman, Islam dan ihsan, berpegang teguh kepada agama Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan Nabi juga mengingatkan kepada kita bagaimana cara kita bersatu. Beliau katakan la tahasadu wala tabaghadu wala tahassasu wala tajassasu wala tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadi Nabi larang kita jangan saling hasut, jangan saling benci, jangan saling mencaci, jangan saling mengumpat saudara, jangan saling berbohong, jangan saling menipu, tapi kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Begitu saya mau tanya nih, di akhir daripada acara kita hari ini, malam ini, saya mau tanya semua, siap bersaudara? Siap bersaudara? Siap bersatu? Takbir! Nah, maka itu di sini dalam kesempatan ini saya mau sampaikan nasihat, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Saya lumayan prihatin, sedih, saudara, kecewa melihat kondisi umat yang belakangan ini kita mudah diadu. Saya sudah ingatkan dari jauh-jauh hari, biarkan setan, nama setan berkelahi, kita jangan ikut campur. Setuju? Setuju? Nah, tapi saya lihat belakangan saudara, anak kita sama kita yang ribut, setan yang nonton. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah, sekarang saya mau tanya semua, boleh saya sampaikan nasihat? Betul saudara, kita memang banyak kecewa dengan partai, betul?
Bahkan dengan partai Islam pun kita juga kecewa. Betul? Betul. Tapi jangan sampai kekecewaan kita membuat kita jadi bermusuhan. Nggak boleh, saudara. Mestinya dalam perjuangan kita kedepankan taksimul a'mal wal adwar wal wadhaif. Kita berbagi peran, berbagi tugas, berbagi kerja, bukan satu sama lain saling menghujat. Nanti sebentar lagi saya buktikan, saudara. Nah, ini sedih, resah kita, risau kita, saudara, galau. Kenapa mesti kita sama kita yang ribut? Baik, saudara, sebelum saya masuk itu saya mau tanya dulu. Kita lihat perjuangan saudara kita di Palestina. Ada mujahidin yang ditangkap oleh Israel, dijadikan sandera, saudara. Mereka dimasukkan di penjara, disiksa, nggak bisa untuk melakukan apapun lagi. Saya mau tanya, saudara, di Israel, saudara, banyak saudara Palestina disandera, saudara. Pertanyaan saya, kalau ada saudara kita yang disandera, apa kita caci maki mereka? Apa kita benci mereka? Apa kita musuhi mereka? Atau kita ingin ikut menyiksa mereka? Enggak, saudara. Kalau ada saudara kita yang disandera, dia tidak lagi bisa berkutik untuk berjuang, kita mesti doakan mereka dan memperjuangkan bagaimana mereka bebas dari penyanderaan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Ini saya sampaikan contoh ilmu perang dulu. Sandera itu bukan dicaci maki, sandera itu bukan dimusuhi, sandera itu, saudara, bukan kita habisi. Kalau ada saudara kita yang disandera, kita mesti berpikir bagaimana saudara kita tadi bisa bebas dari sandera, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Ini sekarang banyak saudara kita yang disandera secara politik, saudara. Mereka nggak bisa berkutik, disandera, saudara. Kita tahu mereka sulit, mereka susah, mereka dilematis, mereka disandera. Tapi jangan kita tambah beban sandera tersebut dengan mencaci maki mereka sehingga setan-setan musuh kita berbahagia karena kita ribut kita dengan kita. Maka itu di sini saya menyampaikan nasihat, saudara. Siap lanjut? Mau dengar nasihat? Pertama, saudara, saya mau sampaikan nasihat kepada pendukung partai Islam, khususnya pendukung PKS. Dan nanti yang kedua, saya mau beri nasihat kepada para pendukung Anies Baswedan. Setuju? Pusing kita lihat di Twitter, kok yang ribut jadi pendukung Anies sama pendukung PKS. Ada urusan apa? Sadar, saudara. Pendukung Anies kawan seperjuangan kita, pendukung PKS kawan seperjuangan kita. Kenapa kita mau diadu domba? Mustinya, saudara, kalau kita tahu ada kawan kita yang disandera, bukan yang disandera yang kita serang, tapi yang menyandera mesti kita serang habis-habisan, saudara. Takbir. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Sekarang saya mau tanya, partai Islam banyak disandera tidak? Partai politik banyak disandera tidak? Tokoh banyak disandera tidak? Berarti saudara yang jahat yang disandera atau yang menyandera? Yang jahat yang mana? Yang mesti ganyang yang mana? Ganyang. Kira-kira jelas gak? Ini enggak
pendukung PKS saudara nyerang Anies. Iye, pendukung Anies nyerang PKS. Iye, lu kayak kekurangan musuh loh. Coba saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Ini yang begini biarkan atau stop? Biarkan atau stop? Saudara, nggak mungkin partai-partai disandera itu ngaku sama kita, kami disandera. Nggak mungkin saudara. Tapi kita mesti cerdas, kita mesti paham. Saudara, kenapa saya bicara begini? Saya pernah disandera 17 kasus saudara. Itu kan tujuannya untuk menyandera saya, supaya saya dukung rezim. Kalau dulu saya dukung rezim saudara, saya nggak diuber-uber, saya nggak dipersulit, saya nggak dikriminalisasi saudara. Tapi saya sudah bertekad harus berjuang di jalan yang benar, tenggelam bersama rakyat, mati hidup bersama rakyat. Gak bisa untuk disandera saudara. Takbir. Habib Rizik ngelawan lagi disandera. Resikonya ya dihabisi saudara. Orang kalau disandera oleh Israel melawan, dihabisi, dibunuh. Ya, saat itu saya sudah siap untuk menanggung segala resiko. Mau dipenjara, mau dibunuh, mau diapakan. Yang penting saudara, saya tidak akan pernah mau disandera oleh siapapun saudara. Takbir. Tapi ingat, enggak semua orang mampu untuk melawan sandera saudara. Kita mesti memaklumi kalau ada saudara kita nggak sanggup disandera. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kemarin pendukung Anies sama pendukung PKS saudara di Twitter sama-sama perang lawan Fufu Fafa. Lu tahu Fufu Fafa? Gua kira nggak tahu. Sekarang saudara, pendukung Anies sama pendukung PKS dia ribut, ya Fufafa girang, betul? Betul? Nah sekarang saya mau tanya, yang mesti diserang, nih saya mau tanya, jujur jawab dan kompak, yang mesti diserang PKS atau Fufafa? PKS atau Fufafa? Baik, sekarang saya mau tanya lagi saudara, yang mesti diserang saudara, pendukung Anies atau Fufafa? Yakin? Fufu Fafa bapaknya, aminya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Ini yang diganyang pengikut Anies, iye. Yang diganyang pendukung PKS, iye. Saudara, ini adu domba. Saudara, PKS dengan segala kekurangannya itu masih partai Islam saudara kita. Dia bisa membawa suara kita untuk memperjuangkan nasib rakyat, insya Allah. Maka itu saya mau titip kepada para habaib, para kiai, partai-partai, tokoh nasional yang bergabung ke sana. Saya titip, tolong jaga Pak Prabowo jangan sampai diracunin. Setuju tidak? Setuju tidak? Ya bukan, kalau Prabowo diracunin Fufu Fafa. Presidennya Fufu Fafa, rakyatnya nyonyo. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Udah sekarang ini saya minta nih pendukung Anies sama pendukung PKS nggak usah ribut. Setuju? Setuju? Nah maka itu PKS juga saya nasihati, tolong PKS juga sesama gerakan Islam jangan pakai lapor-laporan polisi. Betul? Betul? Janganlah kebal kritik. Oh iya, ada ormas Islam mengkritik PKS, jangan terus lapor polisi. Kalau lapor polisi ntar kayak Fufu Fafa. Betul? Udah cabutlah itu laporan. Dan media Islam saudara jangan terlalu nyerang PKS juga. Lu kayak nggak ada kerjaan nyerang PKS lah, kalau bisa nyerang yang lain. Betul? Nah kebok merah lagi diem aja, nah kebok merah. Begitu saya mau tanya nih umat Islam, mau bersatu gak?
Mau bersatu gak? Sekarang diadu pendukung Anies sama pendukung PKS. Saudara, kebo merah jadi pahlawan. Udah gitu saudara pakai ngomong kita semua terzalimi. Dulu lu lagi nggak punya kekuasaan jadi partai wong cilik, begitu punya kekuasaan lu jadi partai wong licik. Betul? Betul? Begitu sekarang nggak kebagian kue, pura-pura terzalimi. Saudara, nunggangi demo mahasiswa, kacau tidak? Begitu turun demo pakai nyariin Habib Rizik, mana Habib Rizik? Lu kangen sama gue? Kacau tidak? Dulu gue demo, lu yang celak-celak. Betul? Dulu kita demo 411 212, saudara, dibilang kita mau makar. Betul? Dulu dia yang dukung itu rezim, dulu dia yang memanfaatkan ini rezim. Saudara, dia yang dapat kursi menteri, dia yang dapat duit. Sekarang begitu nggak ada duit, sok jadi pahlawan. Pala lu menyan. Udah gue gergetan lagi dah. Nah makanya sekarang begini. Oh saudara, PKS kita ada di sana. Saudara, jangan kaget. Saya mau kasih nasihat buat Pak Anies dan pendukungnya. Kalau kalian bisa memaklumi, Nasdem lompat ke koalisi, PKB lompat ke koalisi, kenapa kalian nggak bisa memaklumi kalau PKS lompat ke koalisi? Kondisinya sama, tersandera. Sama saudara. Kenapa untuk PKB kita maklum, untuk Nasdem kita maklum? Nah itu kan tersandera. Giliran PKS kita nggak maklum. Kenapa? Kita mau diadu domba, saudara. Nggak boleh kita diadu domba. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah makanya kita amanatin. Saya punya kawan di Nasdem banyak, di Gerindra banyak, di PKB banyak, di PKS banyak. Alhamdulillah. Nah saya ketemui mereka, saya titip, tolong ya, sekarang kalian kan ada di sana, kalian kan besok ini yang akan menjadi orang-orang sekitar presiden baru. Tolong presiden barunya dijaga, jaga, berikan masukan yang bagus. Jangan sampai rezim brengsek yang saat ini diberikan lagi ruang kekuasaan di pemerintahan yang akan datang. Sudah setuju tidak? Setuju tidak? Oh bahkan saran saya lebih ekstrim lagi. Saya sampaikan apa? Kalau perlu saya sampaikan kepada mereka, saya dan umat Islam di bawah akan terus berusaha bagaimana orang-orang brengsek saat ini yang korupsi, yang terlibat di KM 50, yang terlibat di Kanjuruhan, yang terlibat saudara dalam peristiwa Bawaslu, yang membantai rakyat, membunuh rakyat, merampok duit rakyat, kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Makanya lu jangan berkelahi sama teman. Paham gak? Ayo, bisa damai gak? Bisa damai gak? Bisa damai gak? Bisa damai gak? Udah, lu jangan nyerang PKS, awas lu. Lu juga jangan nyerang-nyerang Anies lu, awas lu. Betul? Jangan, saudara, basokanya jangan lu arahin ke temen dong. Jangan ke sana tuh, ufufufafa. Udah lu paham fufufafa? Paham? Gue punya lagu baru nih. Nah, apa kata lagu melulu Habib? Lagunya sih lagu lama, cuman syairnya baru. Mau denger gak? Mau denger gak? Judulnya tahu gak? Fufufafa. Lagu penutup. Ini nyonyoh nih. Boleh gak? Boleh gak? Ayo deh tunggu dulu, maklum lagu baru, gue belum hafal. Ngarangnya juga di atas panggung. Ayo saudara semuanya dengerin baik-baik, bareng rame-rame. Ini lagu lama nih, saudara semuanya. Ayo, ayo ganyang fufu fafa,
ganyang fufu fafa sekarang juga semua. Ayo Ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa sekarang juga. lagi. Ayo ganyang fufu fafa Ganyang fufu fafa sekarang juga. Fufu fafa musuh demokrasi, fufu fafa penyubur korupsi, fufu fafa anak haram konstitusi, fufu fafa cukuplah sampai di sini. Ayo ganyang fufu fafa semua, ganyang fufu fafa sekarang juga. Ayo ganyang fufu fafa ganyang fufu fafa sekarang juga. Ayo yang ganyang semangat fufu semua, fafa, ganyang fufu fafa sekarang juga. fufu fafa musuh demokrasi, fufu fafa penyubur korupsi, fufu fafa anak haram konstitusi, fufu fafa cukuplah sampai. Di sini Ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa sekarang juga. takbir. Allahu Akbar. Ada yang nanya, Beb nggak takut ditangkap? Enggak. Lu kenapa? Yang nangkep berarti anak buah fufu fafa. Sekarang orang pada nggak berani ngaku fufu fafa, betul. Ada polisi nangkep saya, lu anak buah fufu fafa. Bukan Beb, kalau tersinggung? Enggak, saya nggak tersinggung. Kalau menangkap gue, udah, ayo sekali lagi, ayo Ganyang fufu fafa sekarang juga. lagi. Ayo ganyang fufu fafa, Ganyang fufu fafa sekarang juga lagi. Ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa sekarang juga. Fufu fafa musuh demokrasi, fufu fafa penyubur korupsi, fufu fafa anak haram konstitusi, fufu fafa cukuplah sampai. Di sini Siap ganyang fufu fafa, siap ganyang fufu fafa. Serang di medsos saudara, hancurkan di medsos. Mujahidin medsos, ayo bongkar habis-habisan kebobrokan fufu fafa. Jangan sampai kita dipimpin oleh fufu fafa. Betul. Takbir. Lo tahu fufu fafa? Lu jangan ngomong. Lu nanya gue ditangkap. Beb, tuh anak siapa? Lu jangan nanya, lu jangan, apalagi bapaknya. Lu tanya gue ditangkap lagi. Udah jangan pakai nanya. Setuju gak? Emang ada di KUHP pasal fufu fafa? Nggak ada saudara. Udah tuh nyanyiin lagi tiap hari di medsos saudara, pokoknya nyanyiin terus. Setuju gak? Nah makanya itu kemarin saya kasih saran, ini terakhir deh sebagai penutup. Daripada kita keluar ongkos gede saudara, biaya besar, saudara harus gelar pilpres ulang, saudara sebaiknya saudara Jokowi ini dilengsarkan besok saja. Ini kan saran, boleh gak ngasih saran? Lu udah melotot aja lu. Saran sebaiknya Jokowi besok lengser, lusanya Prabowo langsung dilantik. Setuju? Fufu fafanya jangan saudara. Biasa saudara, jadi udah pantas lengserin aja. Kalau Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Dukung tidak? Takbir. Ketahuan pendukung Prabowo loh. Iya, tapi nggak apa-apa daripada fufu fafa. Betul. Ada yang nanya, ntar kalau wakil presidennya dianulir Beb, nggak jadi dilantik, lalu siapa Beb yang jadi wakil presiden? Pilih lewat MPR saudara. Mudah, nggak perlu gelar pilpres ulang, biayanya terlalu mahal saudara.
Yang penting kita ke depan pengen punya presiden bagus dengan kabinet yang bagus. Betul? Takbir. Jadi kalau saya sarankan kepada Bapak Prabowo untuk membentuk kabinet yang bagus, yang profesional, yang jujur, yang adil, jangan lagi dipakai lingkaran-lingkaran rezim yang sekarang ini. Cari orang-orang yang bagus, jenderal-jenderal yang bagus, yang bisa membantu Prabowo untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Prabowo pengen cari jenderal TNI, banyak jenderal TNI yang bagus, saudara. Mau cari jenderal polisi, banyak jenderal polisi yang bagus, saudara. Jenderal-jenderal polisi yang terlibat KM 50, yang terlibat Kanjuruhan, yang terlibat Bawaslu 21-22 Mei nggak boleh dipakai lagi di dalam pemerintahan Prabowo. Betul? Takbir. Kira-kira Prabowo dengar apa enggak ya? Amin. 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 Lu bawel lu, fufu fafa. Bukan saya ceramah pakai dibantuin. Udah kira-kira jelas gak? Paham semua? Nah jadi sekarang saya mau tanya nih semua, siap bersatu? Siap bersaudara? PKS titip aja, PKS saudaraku, tolong jaga Prabowo di sana. Kau jaga, jangan sampai Pak Prabowo membuat keputusan yang tidak baik. Sekarang kita bagi tugas. Tugas kami tetap di sana, tugasmu ada di sana. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, jadi karena itu Pak Anies tolong dikendalikan pendukung-pendukungnya, jangan mau ditunggangi untuk menyerang-nyerang saudara muslim kita, saudara. Udah nggak sedap, saudara. Tapi kalau Raja Bansos ame Ratu Bansos berkelahi, itu sedap. Itu sedap tuh. Setan setan berantem. Lu tahu? Tahu Raja Bansos? Tahu Ratu Bansos? Setan setan berkelahi, enggak berkelahi aja kita adu biar dia berkelahi. Saudara, nah kalau Raja Bansos sama Ratu Bansos lagi ribut, lagi perang, jangan ikut campur, jangan dipisahin. Gelar tikar, ambil kopi, nonton. Setuju tidak? Siap ke depan serang Raja Bansos, siap ganyang Ratu Bansos, siap biarkan Ratu Bansos dan Raja Bansos berkelahi. Betul? Umat Islam gak boleh ribut sesama umat Islam. Kira-kira setuju gak? Paham gak? Ini cuma nasihat. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Baik, saya pikir cukup sampai di sini.